Assalamualaikum, selamat datang di podcast Mandua, Labuhan Batu Utara. Channel pendidikan seputar madrasah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, selamat beraktivitas. Kali ini bersama saya Nur Sobi Cahaya di podcast Mandua Labuhan Batu Utara. Kali ini saya bersama Pak Rusli sebagai Ustadz Kampion Emis di Mandua Labuhan Batu Utara. Langsung saja Pak Rusli, kita ke poin pertanyaan pertama. Bagaimana sih Pak cara mengatasi TMT guru yang tidak ada di daftar Emis? Oke, untuk pertanyaan yang pertama ini, yang pertama yang dilakukan guru yaitu tentu saja melengkapi pendidikan formal mulai dari ijazah S1 sampai mulai dari SD, SMP, SMA, dan S1. Kemudian untuk yang ijazah S1-nya harus disetujui dulu, diajukan dari madrasah, kemudian di ACC oleh Emis Kabupaten. Nah, kemudian jika data guru belum, TMT guru belum muncul juga, langkah yang kedua, guru harus mengupload semua SK mulai dari SK pertama masuk hingga SK sampai yang saat ini. Jadi Pak, apa saja sih yang harus dilengkapi dalam pendaftaran Emis guru? Oke, yang pertanyaan kedua ini sebetulnya sudah sering diucapkan. Nah, yang pertama itu yang harus dilengkapi, yang pertama itu data diri, mulai dari data berupa nama, tempat tanggal lahir, gitu kan. Kemudian setelah itu pendidikan formal juga tidak lupa. Kemudian kita harus ngecek lagi di bagian kepegawaian, perjanjian kerja, apakah SK sudah cukup, karena nanti SK ini akan dihitung untuk pendaftaran PPG. Nah, jadi itu semua harus dilengkapi terlebih dahulu. Nah Pak, apa saja sih Pak persyaratan agar sertifikasi guru dapat memenuhi syarat nih Pak? Oke, untuk bagian sertifikasi guru yang pertama itu minimal 6 JP harus linear dengan kode sertifikasi guru tersebut. Nah, kemudian guru harus memiliki 24 jam JP yang diampu. Nah, misalnya 12 JP kita beri dia mata pelajaran yang untuk sertifikasi. Kemudian 12 JP lagi kita buat dia di tugas tambahan seperti WKM atau dan lain-lain, maka nanti totalnya jadi 24 JP. Nah, yang kedua, NRG-nya harus disetujui dulu oleh Emis Pusat. Nah, kemudian kalau sudah disetujui, kita lihat di monitoring, kalau sudah dipenuhi semua, maka sertifikasi akan cair. Nah, itulah kira-kira. Lantas Pak, bagaimana sih Pak solusi bagi operator Emis saat pengisian jadwal mengajar dan tugas wali kelas Pak? Nah, untuk bagian pengisian jadwal mengajar, nah ini terutama pada operator tingkat MA ini sangat sulit dikarenakan banyaknya mapel tidak tersedia terkhusus di kurikulum Merdeka. Nah, di bagian kurikulum Merdeka ini banyak mapel yang tidak tersedia, contoh seperti ilmu fikih, tafsir itu tidak ada. Bahkan sejarah Indonesia pun itu tidak ada. Jadi solusinya kita harus mengambil dari mata pelajaran lain seperti muatan lokal, P5RA, atau program penguatan. Nah, bisa jadi dari mapel ini kita akan terpenuhi untuk target di guru-guru yang ada. Kemudian di bagian jadwal wali kelas, ini kita harus isi dulu terlebih dahulu untuk wali kelas. Nah, ketika roster sudah diisi, namun wali kelas belum diisi, maka nanti ketika kita mengisi wali kelas, maka roster akan semua terreset hilang semua. Maka sebelum kita mengisi mapel, baiknya kita isi dulu wali kelas. Setelah itu baru kita isi roster sesuai jam bagi guru yang ada. Nah, gitu ya Pak. Ini Pak, pertanyaan terakhir nih Pak. Bagaimana sih cara mengatasi agar persyaratan pengajuan PPG guru TMT minimal 18 bulan bisa memenuhi syarat nih Pak? Nah, banyak nih kasus di bagian pengajuan PPG. Di persyaratan kedua itu TMT guru minimal harus 18 bulan minimal. Nah, jadi kalau kita lihat di persyaratan dari TMT, guru ini rata-rata sudah lebih dari 2 tahun namun tidak memenuhi syarat. Nah, solusi untuk mengatasi ini agar memenuhi, yang pertama, guru harus diberikan mapel yang sesuai ijazah S1-nya. Contoh, jika gurunya sudah memiliki ijazah pendidikan S1, di situ tertulis untuk guru bahasa Indonesia, maka pihak operator harus memberikan mata pelajaran bahasa Indonesia minimal 6 JP untuk guru tersebut. Kemudian
guru tersebut wajib mengisi semua SK honorer pertamanya, terhitung mulai dari TMT yang tersedia. Contoh, TMT yang tersedia di EMIS 1 Januari 2023, maka guru harus mengupload SK tersebut sampai saat tahun ini. Itu kira-kira untuk mengatasi untuk pengajuan PPG ini. Oke, betul ya Pak. Baik pemirsa, sampai sini saja pertemuan saya bersama Pak Rusli mengenai seputar user Champion EMIS di Mandua Labuhan Batu Utara. Saya Nur Sofi Cahaya sebagai host pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast Mandua Labora berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.